There's not much to do when all I can is thinking about you. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang ya di channel YouTube-nya aku. Bagaimana kabar kalian nih semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan yang lagi sakit semoga segera diberikan kesembuhan, dan juga teman-teman semuanya dilancarkan segala rezekinya dan segala apa yang diinginkan cepat terkabulnya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan hari ini aku mau share lagi nih kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga yang tinggal di kampung. Nah, kegiatan hari ini aku mulai ya pada siang hari ya teman-teman. Karena dari tadi pagi aku tuh sibuk ngurusin anak aku, dan aku baru sempat siang hari ini bikin videonya. Jadi saat ini anak aku lagi tidur, dan mumpung dia lagi tidur, jadi aku gercep deh buat beresin rumah. Jadi kalau yang ini aku beresin tempat tidur ini sebelum anak aku tidur ya teman-teman. Jadi setelah aku beresin tempat tidur, jadi aku ajak anak aku tidur siang. Jadi sebelum anak aku tidur tadi, aku udah kasih dia susu. Jadi sekarang dia udah tidur. Dan kalau anak sudah tidur, jadi mak-maknya tuh harus gercep buat beresin rumah. Tangga itu bukanlah peran yang sederhana ya teman-teman, karena kita sebagai ibu rumah tangga itu memiliki banyak tugas dan juga berat, mulai dari mengurus anak, menyiapkan makanan, membersihkan rumah, sampai tugas kita untuk melayani suami kita. Jadi pekerjaan menjadi ibu rumah tangga ini adalah tugas yang mulia ya teman-teman, karena kita selalu berkorban untuk orang yang kita sayangi agar mereka bisa beraktivitas dengan baik. Seperti biasanya teman-teman, rutinitas kita sebagai ibu rumah tangga itu tidak lepas dari yang namanya bersih-bersih rumah, menyapu rumah, karena rumah kalau setelah dibersihkan pasti akan kotor lagi. Jadi tidak bosan-bosannya buat kita untuk membersihkan rumah, mulai dari menyapu, mengepel lantai, dan membersihkan perintilan-perintilan kita yang berserakan. Nah, hari ini keadaan cuaca sangat panas sekali ya teman-teman. Jadi aku tuh baru bisa beraktivitas bikin video itu pada siang hari karena anak aku baru saja tidur. Jadi harus cepat-cepat dong buat beresin rumahnya. Jadi teman-teman, kita sebagai ibu rumah tangga harus pintar sendiri untuk mengurus diri kita sendiri, untuk keperluan diri kita sendiri, karena diri kita adalah jantungnya keluarga. Jadi seorang ibu itu adalah jantung di rumahnya. Jadi kita tuh harus bahagia dulu ya, baru kita bisa membahagiakan orang yang kita sayangi. Apabila kita sudah bahagia, tentu saja anak dan suami kita pun akan merasakan juga kebahagiaan. Jadi sebagai seorang ibu, kita haruslah dituntut dengan kesiapan secara fisik dan juga mental kita. Dan yang terpenting, bahagia dulu ya untuk diri sendiri, agar orang yang berada di sekeliling kita juga ikut merasakan aman dan nyamannya. Nah, di sini aku mau sapu-sapu ruangan di tempat nonton TV aku ya teman-teman. Di sini super berantakan sekali dan banyak sekali sampah yang berserakan. Ini adalah sampah bekas makanannya anak aku ya teman-teman. Jadi baru siang hari aku bisa beresin semuanya.
lagi beresin tempat mainan anak aku ya teman-teman, karena aku tuh nggak pandai buat nata-nata gitu ya teman-teman. Jadi aku nggak tahu mau naruh mainan anak aku itu di mana lagi. Ya udah, aku susun-susun aja mainan anak aku di meja kerjanya bapak aku ini ya teman-teman. Ini adalah meja kerjanya bapak sama ibu aku dulu. Nah, teman-teman, aku sendiri tuh memiliki beberapa cara ya agar aku selalu semangat dan juga bahagia dalam menjalankan segala rutinitas aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Karena aku ini kan seorang ibu yang anaknya masih batita ya, yang lagi senang-senangnya itu menjelajah dari pagi hingga malam. Ada aja yang mau dikerjainya, dan aku sebagai ibu yang berada di rumah yang tugasnya adalah mengasuh anak tidak luput dari pengawasan aku. Maka rumahlah yang jadi pilihan utama untuk menghabiskan segala waktu kita sehari-hari. Dan di sini agar aku lebih bisa bahagia dan semangat dalam menjalani segala aktivitas dan rutinitas aku sebagai seorang ibu rumah tangga, di antara tips yang aku lakuin itu agar aku selalu bahagia dan semangat, yaitu aku pertama yaitu perbanyak untuk tersenyum. Jadi dengan tersenyum itu kita akan menjadikan pikiran kita itu akan lebih merespon secara positif terhadap situasi yang kita hadapi. Maka sebelum aku mulai beraktivitas, aku akan tersenyum dan akan aku ucapkan Bismillahirrahmanirrahim sebelum aku memulai aktivitas aku sehari-hari. Semoga segala aktivitas yang aku dan teman-teman mulai dengan hati yang bahagia dan wajah yang penuh senyum itu akan menjadikan pahala di setiap aktivitas apapun yang kita lakukan. Nah, yang selanjutnya yaitu agar kita selalu bahagia, yang kita lakukan adalah dengan cara berolahraga. Dengan berolahraga, kita bisa mengurangi beban stres, rasa cemas, hingga pikiran yang negatif kita, dan hasilnya itu akan membuat kita bahagia. Dengan berolahraga itu tidak perlu yang berat-berat ya teman-teman. Cukup dengan berolahraga yang ringan itu sudah bisa membuat hati kita serta pikiran kita lebih lega. Biasanya kalau aku sih olahraga yang aku lakuin yaitu biasanya aku jalan pagi di dekat rumah aku. Misalnya aku tuh berjalan untuk beli sarapan pagi di tempat tinggal aku, dan selanjutnya aku tuh untuk olahraga melakukan zumba ya teman-teman, agar keringat kita itu keluar dan badan kita bisa menjadi lebih ringan. Dan sebenarnya aktivitas sebagai ibu rumah tangga itu juga telah termasuk olahraga ya teman-teman. Mulai dari kita menyapu, mengepel lantai, membersihkan rumah, itu udah termasuk aktivitas fisik ya teman-teman. Karena dengan melakukan gerakan tubuh, jadi itu juga telah membuat keringat kita keluar ya teman-teman. Jadi badan kita bisa terasa ringan. Nah, kalau kita biasanya siang hari itu selalu beraktivitas fisik dan banyak mengeluarkan gerakan tubuh, biasanya kalau malam hari itu tidur kita akan nyenyak kan teman-teman. Selanjutnya tipsnya itu tidur yang cukup. Dengan tidur yang cukup itu akan membuat kita lebih bahagia. Biasakan untuk tidak begadang ya teman-teman, karena kalau begadang itu akan menjadikan badan kita itu terasa lemas di siang harinya, sehingga kita akan loyo saat beraktivitas.
Dan selanjutnya konsumsi makanan yang sehat ya. Sehat tidak perlu mahal ya teman-teman. Dan juga kurangi ya makanan olahan gitu ya. Yang lebih baik kita makan makanan yang cukup nutrisi seperti sayuran, buah-buahan, lauk pauk, atau makanan yang kita masak gitu. Itu lebih sehat. Ketika tubuh kita mendapatkan nutrisi yang cukup, tubuh kita itu akan terlindungi dari segala penyakit dan itu akan membuat hormon bahagia kita menjadi lebih meningkat. Nah, yang selanjutnya jangan lupa berikan pujian untuk diri sendiri. Tidak ada salahnya ya untuk memuji diri kita sendiri. Kita bisa katakan kepada diri kita, aku telah kuat, aku hebat, aku bisa. Dan jangan lupa ucapkan terima kasih juga kepada diri kita karena kita telah hebat dalam menjalani hidup ini. Nah, yang selanjutnya adalah berbagi cerita kepada pasangan kita. Jadi apapun yang kita rasakan, hal-hal yang tidak mengenakkan hati kita, jadi biasanya harus kita sampaikan kepada pasangan kita ya, agar perasaan kita itu bisa lega. Dan juga apapun masalah atau ketidaksesuaian kita di antara pasangan kita, jangan pernah mendiamkan masalah ya. Kita harus saling mengutarakan perasaan agar tidak terjadi kesalahan komunikasi di antara pasangan. Dan yang selanjutnya adalah jangan memikirkan hal-hal yang tidak penting. Tidak semua dan orang pernah mengatakan kita tidak bisa mengontrol mulut orang, tapi kita bisa mengontrol hati kita agar tidak terlalu perasa akan omongan orang. Dan tips yang terakhir adalah jangan lupa beribadah. Ibadah itu adalah bagian yang terpenting. Bagaimanapun keadaan kita, seberapapun aktivitas kita, jangan lupa dengan ibadah. Hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang dan kita akan senantiasa untuk selalu mengingat atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, sampai di sini dulu ya video aku kali ini. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Bye-bye.